Lalu orang akan bertanya lagi, kan market itu tidak selalu turun, nanti turun juga bisa naik. Benar, market itu tidak ada yang pasti. Kalau turun, nanti dia turun terus, tidak. Karena market itu pergerakannya itu dinamis. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Cuman kita harus berpatokan mayor trennya kemana. Lalu kita lihat di sini. Di sini setelah harga naik, maka terjadi lagi di daerah ini kan pembalikan arah. Ini ujungnya ini boleh kita analogikan sebagai resisten yang biru ini. Di sini ada pembalikan arah warna merah, langsung gap. Biasanya kalau normal dia itu kan harus sejajar nih, dua candle ini. Tapi di sini terjadi gap. Lalu supportnya di mana? Ini supportnya langsung ketarik. Kita boleh menganalogikan yang warna biru ini adalah support. Jadi contoh ya teman-teman satu candle ya. Umpamanya kita harus belajar juga masalah candlestick. Candlestick ini satu candle ini akan terjadi daerah high dan low. High ini kita analogikan sebagai resisten dia dan low ini kita analogikan sebagai support. Jadi di sini juga kita boleh mengasumsi bahwa candle merah ini telah membreak support candle biru. Nah, di sini kita bisa sell, ya juga dapat sedikit-sedikit. Lalu bagaimana dengan di sini teman-teman? Jika sering terjadi candle merah, candle biru, hanya satu candle, kalau kita menggunakan time frame 5 menit, artinya setiap 5 menit itu berganti warna candlenya, merah, biru. Itu tandanya sideways. Sebaiknya Anda nggak usah trading. Tunggu betul-betul candle yang sudah continuous. Umpama kalau ada biru kayak gini kan ada 3 candle, satu, dua, tiga. Nah, ini boleh lah. Dan juga ada syaratnya di sini dia telah membreakout ini support ini. Lihat di sini terjadi satu, dua, tiga, malah empat. Tapi ini telah membreakout di sini. Di sini mungkin boleh kita mengambil posisi buy. Nah, begitu caranya teman-teman. Sampai selanjutnya, lihat di sini harga sudah melampaui 50%. Nah, di sini saya kasih tanda garis satu ya, supaya kita tahu nanti. Mari. Coba kita lihat di 30 menitnya. Benar, di 30 menitnya kita lihat harga udah berada di atas 50%. Jika harga sudah berada di atas Fibo 50%, itu kecenderungan harga akan naik. Lalu kita balik lagi ke 5 menitnya, kita lihat. Tadi yang kita tandai, nah ini yang kita tandai tadi ya, ini yang warna kuning. Jika harga sudah membreak di 50%, artinya kecenderungan harga akan naik, kita harus selalu mengambil posisinya buy. Tidak disarankan kita mengambilnya sell. Karena mengambil buy lebih aman. Contoh di sini kalau kita ngambil buy ya harga selalu naik. Jadi kita trading itu mengikuti tren teman-teman ya. Jangan melawan tren. Jadi kalau tren naik itu kita selalu mencari peluang buy saja. Jangan mencari peluang untuk sell. Karena kalau mayor trennya naik, kita selalu menggunakan sell, ya itu lebih bahaya ya teman-teman ya. Artinya kita tradingnya melawan tren. Jadi sebaiknya kita selalu buy ya, ya di sini. Buy-nya gimana? Selalu mencari daerah pembalikan arah, reversal. Seperti di sini reversal namanya. Ini kan naik, lalu di sini turun, lalu di sini ada pembalikan arah. Kita selalu mencari harga telah melampaui daerah resisten. Dari situlah kita selalu mengambil posisi buy. Lalu di sini gimana teman-teman? Kita lihat lagi. Setelah harga ini naik di sini ya, makanya saya bilang kalau harga naik gitu ya, kita ngambil posisi buy itu lebih aman. Karena walaupun dia turun sini, dia naik lagi. Kalau kita mengambil posisi sell, kita lebih berlawanan dengan arah. Kalau kita ngambil posisi buy, selalu ada cuan. Gini ya, contoh. Nah, di sini turun gitu ya. Kalau di sini turun, kita ngambil buy. Sebetulnya ini belum bisa. Karena satu candle ini ya, kalau kita mau nge-buy, contoh di sini ya, anggap ini kan harga yang merah ini panjang sekali turunnya. Kita anggap satu candle ini support, resistennya lah gitu ya. Nah ini. Jika kita mau nge-buy di sini, posisinya kurang cocok. Kenapa? Karena satu candle ini belum di break. Nah, walaupun ada candle biru ini membreak ya, tapi setelah itu 5 menit kemudian terjadi lagi candle merah. Jadi kurang aman. Jadi begitulah namanya trading ya teman-teman. Tidak semua posisi kita itu akan selalu untung. Oleh karena itu kita harus menggunakan risk management yang baik. Sesuaikan modal itu dengan lot kita. Seperti video-video yang lalu, saya juga akan menggunakan
indikator yang namanya daerah supply demand. Ini ada ban merah, ada ban hijau. Lihat ya, kalau harga sudah menyentuh ke daerah supply ini, kecenderungannya dia tertahan dan dia akan berbalik turun. Kalau harga telah menyentuh ban bawah, ini daerah demand, lalu harga tertahan di sini dan berbalik naik. Ya gini ya. Jadi ini adalah suatu indikator alat bantu juga sebetulnya. Tapi kalau teman-teman tidak punya indikator ini, teman-teman boleh menggunakan daerah-daerah level support dan resisten. Bagi yang berminat indikator ini juga boleh japri saya ya teman-teman ya. Contohnya gini ya teman-teman. Jadi karena ini sudah berada di 50% ya tadi ya harganya. Sudah berada di 50%, berarti kecenderungan harga akan naik. Saya ulangi lagi, pertama-tama ya teman-teman harus melihat major trend. Major trend itu di mana kita harus mencari ya, boleh klik di 30 menit, kita harus mencari high low sehari sebelumnya. Jika hari ini tanggal 27 kita mau trading, makanya kita harus menarik Fibo high low-nya di tanggal 26. Hari ini Selasa. Kita harus menarik Fibo-nya di hari Senin. Itulah kita jadi acuan untuk trennya kira-kira mau kemana. Coba ya kita tarik hari ini tanggal 26 ya, 50%. Jadi tanggal 26 ya teman-teman, high low yang saya tarik tanggal 26, 50%-nya di sini. Berarti hari ini tanggal 27, harga masih di atas 50%. Jadi menurut analisa saya hari ini tanggal 27, hari Selasa, ini market hingga saat ini masih naik. Karena di sini kita lihat ya candle birunya, pergerakan 30 menit itu sudah 3 candle. Warna biru ya, biru, 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 biru. Dan juga kita nanti bisa juga mempelajari ya daerah support resisten di M30. Jadi support resisten bukan di 5 menit aja teman-teman. Di setiap time frame wajib kita pelajari supaya kita mengerti di situ sudah terjadi perubahan harga. Jadi konsepnya sama ya teman-teman. Setiap perubahan harga itu, jika harga itu ingin naik, selalu candle itu memotong daerah resisten sebelumnya. Jika harga itu mau turun, dia selalu memotong harga support sebelumnya. Jadi di level support itu dia potong dulu. Contoh kayak hari ini harga kalau mau turun, dia harus melampaui support ini dulu. Ini support. Nah, ini support. Lalu resisten di mana? Di sini ya. Ini resisten. Nah, ini daerah resisten teman-teman udah dijebol. Nah, ini resisten, ini support. Jadi ini sangat penting ya teman-teman kasih garis saja. Untuk menandai resisten selalu terjadi candle biru dengan candle merah yang di atas. Untuk mencari support selalu terjadi candle merah dengan candle biru. Nah, disinilah kan pembalikan arah nih sebetulnya kan. Merah, merah, merah turun, muncul biru. Ini namanya pembalikan arah atau biasa disebut reversal. Sedangkan yang ini naik-naik kan, lalu biru, candle berikutnya adalah merah. Ini juga nama pembalikan arah, yaitu reversal. Coba ini pembalikan arahnya di time frame 30 menit. Ya, jadi support dan resisten ini tergantung kita menggunakan time frame berapa. Kalau di 30 menit di sini dia. Kalau di 1 jam berbeda lagi itu levelnya biasanya. Nah, 1 jam dia di atas ini, bawahnya di sini. Kalau menggunakan 1 hari beda lagi. Lalu di 5 menitnya ini juga sama ya, ada level-level support resisten yang teman-teman kasih garis-garis saja gitu ya, garis-garis-garis. Level support resisten ini bila teman-teman pahami sangat berguna ya untuk kita trading. Supaya teman-teman tahu batas-batas harga itu sudah berada di mana. Kalau harga selalu membreakout resisten, itu tandanya harga akan naik. Jadi teman-teman usahakan ambil posisi buy. Jika harga itu selalu membreak posisinya support, itu kecenderungan harga akan turun. Selalulah mengambil posisi sell. Jadi untuk itu video kita hari ini sharing-sharing cukup sampai di sini ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman newbie semua. Jadi video ini mohon di-share ke teman-teman yang membutuhkannya dan di-subscribe. Dan teman-teman boleh ya kasih komentar. Kira-kira kebutuhan teman-teman apa? Nanti saya akan bikin videonya. Silakan teman-teman nanti komentar di kolom komentarnya. Jika membutuhkan video-video yang lain, nanti saya ada waktu saya akan bikinkan untuk teman-teman semua. Cukup sekian dan terima kasih.